Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pseudoselomata. Kami dari kelompok 5 terdiri dari beberapa anggota, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Andi Vanugrah Putra, yang kedua ada Asti, yang ketiga ada Baiti Rahmah, yang keempat ada Iqbal Imanullah Putra Ghazali, yang kelima ada Madian Akmal Hidayat. Oke, sebelumnya apa sih pseudoselomata? Pseudoselomata adalah hewan yang memiliki tipe rongga tubuh yang semu karena selomnya dilapisi oleh jaringan yang sebagian besar dari endoderm dan sebagian besar lagi dari mesoderm. Dari gambar, mesoderm itu adalah otot dan endoderm adalah gutnya. Ciri-cirinya simetri bilateral, tidak beruas, dan triploblastik. Yang kedua ada berbentuk cacing atau vermiform, dinding tubuh sintital dengan kutikula. Yang ketiga sistem pencernaan lengkap kecuali acanthocephala. Yang kelima tidak memiliki sistem respirasi dan sirkulasi. Yang keenam sistem ekskresi dengan saluran protonetrida. Yang ketujuh ada yang monoceus dan ada yang dioceus. Oke, jadi kita akan membahas per filmnya. Dari pseudoselomata ini terdiri dari 9 film yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada Rotifera. Rotifera berasal dari kata rota yang artinya roda dan vera yang artinya membawa. Rotifera adalah kelompok mikroskopis yang ukurannya itu sekitar 100 mikrometer hingga 30 mm. Struktur berputar seperti roda yang ditutupi dengan silia-silia di ujung-ujung interior mereka. Terus bentuk tubuh rotifers terdiri dari kepala yang mengandung korona, terus ada badan yang mengandung organ-organ seperti lambung, gemovitellarium dan lain-lain, dan ada kaki. Filum rotifera terbagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama kelas Seisonacea, yang kedua kelas Beloidea, yang ketiga ada kelas Monogononta. Oke, selanjutnya adalah Acanthocephala. Acanthocephala berasal dari kata achanta yang berarti duri dan kephala yang berarti kepala. Acanthocephala disebut juga sebagai cacing yang berkepala duri, bisa dilihat dari gambarnya. Bagian kepalanya disebut proboscis, terus kemudian bagian leher dan tubuhnya. Oke. Acanthocephala memiliki tubuh yang tipis silindris. Acanthocephala memiliki ukuran tubuh kurang dari 2 mm sampai kurang dari 1 mm. Acanthocephala merupakan endoparasit dan dewasa dalam usus vertebrata. Duri yang terdapat pada proboscis merupakan senjata yang berbentuk seperti mata kail yang berfungsi sebagai pengait dan menempel diri pada usus host atau inangnya. Oke. Selanjutnya ada Gastrotricha. Filum Gastrotricha mempunyai sekitar 460 spesies, adalah hewan mikroskopis dengan panjangnya sekitar 65 hingga 500 mikrometer. Biasanya berpenampilan kasar atau bersisik rata di atas bagian perutnya. Oke. Banyak yang bergerak dengan meluncur di silia ventral serta bergerak seperti lintah dengan menempelkan ujung posteriornya dengan kelenjar perekatnya. Ya. Terdapat spesies air asin dan air tawar yang umumnya ditemukan di danau, kolam, dan pasir pantai. Mereka memakan bakteri, diatom, dan protozoa kecil. Oke. Gastrotrich bersifat hermafrodit. Namun banyak sistem jantan spesies air tawar bersifat non-fungsional dan sistem betina menghasilkan keturunan secara partenogenetis. Oke. Selanjutnya ada Entoprota. Cara hidupnya itu sesil, terlihat seperti Cnidaria hydroid. Kebanyakan Entoprot bersifat mikroskopis dan tidak ada yang lebih dari 5 mm panjangnya. Badan Entoproch berbentuk seperti cawan, memiliki mahkota atau lingkaran bertentakel silia.
dan menempel pada substrat oleh sebuah tangkai dalam spesies soliter. Pada spesies kolonial, batang individu terhubung ke stolon koloni. Baik tentakel maupun tangkai merupakan kelanjutan dari dinding tubuhnya. Oke, ususnya berbentuk huruf U dan bersilia. Keduanya memiliki mulut dan anus, terbuka di dalam lingkaran tentakelnya. Bisa dilihat dalam gambar B. Memiliki sepasang protonephrida, tetapi tidak ada organ peredaran darah atau pernapasan. Beberapa spesies berumah 1, 2, dan beberapa hermaprodit protandrous, di mana gonad pertama kali menghasilkan sperma dan kemudian telur. Pembelahan berupa spiral dan mosaik, dan larva seperti Trochophore diproduksi mirip dengan beberapa moluska dan annelida. Oke. Selanjutnya ada nematomorpha. Nematomorpha umumnya dikenal sebagai cacing bulu kuda, merupakan filum dari parasitoid hewan dangkal mirip dengan nematoda cacing di morfologinya. Sebagian besar spesies memiliki ukuran panjang dari 50 hingga 100 mm. Dalam kasus ekstrim dapat mencapai 2 meter dan diameter 1 hingga 3 mm. Nematomorpha dapat ditemukan di daerah yang lembab seperti palung penyiraman, kolam renang, sungai, genangan air yang lainnya, dan waduk-waduk. Cacing dewasa hidup bebas, tetapi larvanya bersifat parasit pada arthropoda seperti kumbang, kecoa, mantids, ortopteran, dan krustasea. Nematomorpha memiliki kutikula eksternal tanpa silia. Secara internal, mereka hanya memiliki otot longitudinal dan usus yang non-fungsional, tanpa sistem ekskresi, pernapasan, ataupun peredaran darah. Sistem sarafnya terdiri dari cincin saraf di dekat ujung interior hewan dan tali saraf ventral di sepanjang tubuhnya. Oke, selanjutnya ada Kinorrhyncha. Kinorrhyncha adalah hewan tersegmentasi tanpa kepala dengan tubuh yang terdiri dari kepala, leher, dan batang 11 segmen. Oke, mempunyai 11 segmen. Terus tidak seperti beberapa invertebrata serupa, mereka tidak memiliki silia luar, tetapi memiliki sejumlah duri di sepanjang tubuhnya. Ditambah hingga 7 lingkaran duri di sekitar kepala. Jadi dia tidak mempunyai bulu, tapi instinknya memiliki duri-duri di setiap 7 segmennya. Duri ini digunakan untuk penggerak, menarik kepala, dan mendorong ke depan, kemudian mencengkram substrat dengan duri sambil menarik tubuhnya. Dinding tubuh terdiri dari lapisan singstial tipis yang mengeluarkan kutikula yang keras. Ini berganti kulit beberapa kali saat tumbuh hingga dewasa. Kerabat terdekat Kinorrhyncha adalah filum Loricifera dan Priapulida. Mereka membentuk Scalidopora. Kedua kelompok Kinorrhyncha umumnya masih dianggap sebagai ordo, bukan kelas. Terdapat sekitar 180 spesies yang telah diketahui. Oke, selanjutnya adalah Priapulida. Loricifera berasal dari kata phallus dan suffix atau akhir yang mempunyai akhiran ida. Kelompok cacing laut yang hanya memiliki 9 spesies. Tubuhnya silindris dan umumnya memiliki panjang 12 hingga 15 cm. Tubuhnya meliputi proboscis, batang tubuh trong, dan sebuah tambahan ekor atau yang disebut sebagai caudal appendage. Dia tidak memiliki sistem sirkulasi, bernapas dengan bantuan pigmen di cairan tubuh, hemeritrin. Jenis kelaminnya terpisah, habitatnya di laut bersuhu rendah pada belahan bumi utara maupun selatan. Dari gambar ada mulutnya di atas, ada bagian tubuhnya, proboscis, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah Loricifera.
Loricifera berasal dari kata lorica yang berarti barut badan dan vero yaitu membawa. Hidup dengan cara melekat erat di sela-sela kerikil laut. Memiliki bagian oral dan skalit yang mirip dengan filum Chinorchincha. Seluruh bagian depan tubuh dapat ditarik ke dalam lorica yang sirkular. Loricifera termasuk hewan dioecious. Oke. Berikut adalah filogeni dari beberapa organisme. Dari organisme multiseluler terbagi menjadi parazoa dan eumetazoa. Eumetazoa terbagi menjadi radiata dan bilateria. Bilateria terbagi menjadi azoelomata dan body cavities. Terus dari organisme yang memiliki body cavities terbagi menjadi ada pseudocelomata atau body cavity-nya ditutup dengan mesoderm, dan ada celomata body cavity-nya enclosed by mesoderm. Oh, not enclosed. Oke. Pseudocelomata tidak not enclosed by mesoderm, sedangkan celomata itu enclosed by mesoderm. Pseudocelomata terbagi lagi menjadi ada rotifera yang sudah kita jelaskan tadi dan ada nematoda. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.